Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Jadi nggak cuma Sumatera tuh yang sedang terdampak banjir dan longsor, tapi ada juga berbagai daerah yang mungkin rawan untuk terjadi bencana. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya Terima pemirsa, Anda kasih. kembali di Apa Kabar Indonesia Ya. Pagi. Pemirsa, banjir bandang luapan Sungai Gung menerjang kawasan wisata Guci Ini di tempat Kabupaten wisata tuh Tegal, ya. Jawa Tengah. Hal tersebut terjadi akibat hujan intensitas tinggi di lereng Gunung Slamet. Ya, air Aliran banjir sungai. bandang berwarna keruh turun deras dari arah lereng Gunung Slamet. Arus air yang deras turut membawa batu, pasir, material kayu, dan pipa air panas. Kolam pemandian air panas Pancuran 13 yang menjadi ikon wisata Guci hilang tergerus banjir. Rusak tuh ya. Dampak banjir bandang juga merembet ke Pancuran 5. Kolam pemandian tertutup material batu dan pasir sehingga tidak dapat digunakan. Aparat kepolisian dari Polres Tegal langsung mengamankan lokasi, memasang garis polisi, akses ke area terdampak banjir bandang ditutup total. Jadi ya niatnya ingin liburan tapi gara-gara bencana itu bisa sangat berbahaya. Jadi kalian harus berhati-hati kalau misalnya ingin berwisata ke tempat-tempat yang rawan untuk terjadi bencana, kayak misalnya banjir bandang ataupun longsor. Karena jangan sampai kalian yang awalnya ingin liburan, ingin senang, ingin bahagia, tapi gara-gara bencana itu bisa menjadi korban gitu, meninggal di sana. Nah itu kan jadi sedih gitu ya. Makanya kita harus berhati-hati, dipantau lah pokoknya keadaan tempat wisata kalian gitu ya. Terus berhati-hati, waspada gitu. Iya, karena kalau kita lihat memang ini juga salah satu yang menjadi perhatian juga selain bencana yang berada di Sumatera hingga Aceh ya. Ya. Sangat Terlebih ini kan lokasi mengerikan sekali wisata, itu. begitu biasanya akhir tahun warga pergi ke tempat wisata. Ya, langsung saja kami ajak Anda berbincang bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Karena kita tahu betul beberapa waktu terakhir kan BMKG juga sempat memprediksi ya, ada bibit siklon tropis 93S yang berpotensi menjadi siklon tropis. Tentunya ini kemudian berdampak terhadap perkiraan ya. cuaca hujan yang cukup deras, Ya. angin kencang dan juga gelombang tinggi di laut gitu Reza ya. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD bersiap-siap Kabupaten ya Tegal, menghadapi ada Pak Muhammad cuaca Afifuddin, ekstrim. dan juga kemudian sudah tersambung bersama kami ada Armi Susandi, pakar hidrometeorologi ITB. Selamat pagi Bapak-bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Pak Afif. Pak Afif, dari pantauan Anda sejauh ini bagaimana kondisi terbaru di kawasan sana dan apa pencegahan yang dilakukan oleh BPBD untuk menginformasikan kepada masyarakat sekitar? Ya, kejadian Sabtu kemarin sempat menjadi viral karena banyak material banjir itu menimbun di kawasan Guci, terutama di Pancuran 13, kemudian di Pancuran 5. Kemarin sudah dilakukan pembersihan baik dengan manual ataupun dengan alat berat. Cuma tadi kemarin sore, minggu sore terjadi hujan lagi dan Ya susulan hujannya tuh ya. lebih besar daripada yang hari Sabtu. Saya berada di lokasi selama 1 jam. Lagi rawan bencana ini. Alhamdulillah, walaupun volume debit air sangat besar, tetapi alhamdulillahnya tidak membawa material berupa kayu atau apapun, sehingga air yang turun dari atas itu berjalan lancar dan tidak berdampak pada kawasan, berdampak lanjutan pada kawasan objek wisata baik Pancuran 13 maupun Pancuran 5 seperti itu. Nah, saya pastikan untuk jalur transportasi dari Slawi menuju Guci itu tetap aman dan untuk di objek wisata lain tetap aman dan kondusif seperti itu. Ya, Pak Afif tadi sampaikan juga bahwa memang cuaca hujan cukup deras begitu. Saya langsung mau ke Pak Armi kalau begitu. Pak Armi, betulkah apa yang kita lihat terjadi di wilayah Tegal ini akibat adanya pengaruh dari bibit siklon 93S ini yang selama ini diperbincangkan? Ya, betul sekali Mbak Maria. Memang 93 ini masih besar pengaruhnya, menarik massa udara yang membawa hujan yang berasal dari Samudra Hindia.
sehingga dia menarik ke arah selatan Jawa. Ini saya kira ini akan masih berlangsung beberapa hari ke depan, Mbak Maria. Oke, artinya ini berdampak khususnya berada di wilayah selatan Pulau Jawa, begitu Pak Army? Iya, ada beberapa daerah yang dipengaruhi oleh 93 ini. Yang pertama adalah wilayah Bengkulu dan Lampung. Jadi Lampung ini menjadi daerah yang tetap dipengaruhi. Nah sekarang posisinya dia banyak saat ini selain Lampung mempengaruhi wilayah Jawa. Sebelumnya dia ada Banten, kemudian saya lihat di aplikasi yang saya miliki, dia mempengaruhi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah ini dua wilayah ini yang menurut saya di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur merupakan daerah yang mendapatkan efek dari adanya tarikan dari ekor dari siklon ini. Jadi dia menaik, siklon ini menaik ekornya dan dia membawa massa udara yang mengandung curah hujan tinggi ke wilayah-wilayah yang tadi disebutkan, Lampung, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan ini masih akan berlangsung dalam sampai beberapa hari ke depan ini. Jadi Pulau Jawa sampai Sumatera lah, banyak daerah yang terdampak dari cuaca ekstrim. Jadi kalian harus berhati-hati nih beberapa hari ke depan, jangan sampai kalian menjadi korban gitu ya. Jadi hindari tempat-tempat yang rawan lah untuk terjadi bencana. Potensi perkembangannya menjadi siklon tropis kategori 2 itu seperti apa? Karena kan kabarnya ini berkembang dengan cepat, 24 jam sampai dengan 72 jam begitu. Ya, 1-3 hari. Betul. Jadi yang pertama perlu kita sampaikan bahwasanya ini berpotensi cukup besar untuk menjadi siklon, tetapi pergerakannya menjauhi wilayah Indonesia. Kalau kita bayangkan pergerakan dari siklon dari bibit siklon 93 sini dia akan mengarah ke arah timur, mengarah ke arah barat. Jadi kalau ke kiri ke wilayah Indonesia, jadi dia akan bergerak terus menerus ke wilayah yang menjauh dari Indonesia. Tetapi dengan adanya pergerakan ini, dia melemparkan massa udara yang cukup besar dari barat ke timur. Nah itu dilemparkan, tadi ditarik oleh adanya ekor dari bibit siklon ini. Saya kira dia tidak akan mendekat ke wilayah Indonesia, tetapi ekornya membuat wilayah kita, khususnya wilayah Jawa, khususnya lagi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali merupakan wilayah yang basah. Itu ya, terkena dampaknya. Oke, baik Pak Army, Pak Afif tadi kita sudah simak bersama bahwa memang Jawa Timur dan Jawa Tengah ini menjadi salah satu fokus dampak dari adanya bibit siklon 93S ini. Hujan cukup deras terjadi dengan intensitas cukup lama, kemudian gelombang tinggi di laut, bahkan juga angin yang begitu kencang. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh BPBD setempat untuk menghindari adanya bencana yang tidak diinginkan di sana, Pak Afif? Oke, yang pertama yang kami lakukan saat ini kita sudah membentuk posko di jalur transportasi wilayah Sawi menuju kawasan wisata Guci. Itu ada beberapa pos, yang pertama di Yomani, kemudian di Bukit Siwuni, kemudian di Polsek Bojong, kemudian di Kedawung, serta di pusatnya ada di kawasan wisata Guci itu sendiri. Kita tempatkan personil bersama TNI Polri dan relawan PP yang ada di wilayah atas seperti itu, dan saling memberikan informasi seperti itu. Dan insya Allah ke depan, karena saya juga mengamati pergerakan bibit siklon 93S itu semakin ke barat ya. Saya kemarin jam per jam mengamati bibit siklon 93S itu pada saat hari Sabtu kemarin hujan di wilayah pegunungan Gunung Slamet, itu berada tepat di posisi selatannya tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah, sekitaran Cilacap seperti itu. Sehingga saya menduga seperti itu. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Afif. Nanti usai jeda saya juga mau ke Pak Army. Tadi Pak Army katakan bahwa kemungkinan untuk berkembangnya kecil, tapi ekornya juga tetap ada. Nah ini potensi resikonya berkurang atau kita juga tetap harus waspada begitu? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Ya, udah bisa tukar, misalnya ekornya aja bisa menyebabkan banjir sebesar itu, apalagi kena bagian yang utamanya gitu ya. Kalau misalnya utamanya sebesar apa nih hujan derasnya, ya dampaknya itu bakal separah apa gitu kan. Pemirsa, banjir
Lahar tuh panas ya. Gunung Semeru Di kembali Semeru menerjang juga aliran Sungai ada banjir lahar Regoyo di dingin. Lumajang, Jawa Timur pada Minggu siang. Sejumlah warga dan penambang pasir langsung bergegas menyelamatkan diri soal memperoleh informasi akan datangnya banjir lahar ini. Beberapa saat kemudian, aliran lahar dingin disusul oleh aliran lahar panas langsung datang dan meluap ke atas jembatan Limpas. Naas, seorang penambang pasir uang Ya yang tidak terjebak sempat tuh ya. lari, akhirnya terjebak di tengah aliran lahar. Menurut warga, lahar Semeru kali ini Kasihan ya. datang secara tiba-tiba bahkan juga cukup besar. Meskipun di lokasi sedang tidak terjadi hujan, mengakibatkan akses penghubung antar dusun pun turut terputus. Untuk itu masyarakat diimbau agar semakin meningkatkan kewaspadaannya, terutama yang beraktivitas dan berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Mengingat saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Ya, di Semeru tuh ya ada banjir lahar dingin. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini dari Sungai Regoyo? Sudah ada rekan kami Wawan Sugiarto yang melaporkan untuk Anda. Wawan, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat pagi Reza dan pemirsa TV One. Untuk update terbaru di jembatan Limpas Sungai Regoyo yang kemarin sore sempat tertimbun material vulkanik akibat datangnya banjir lahar panas Gunung Semeru, saat ini sudah bisa kembali dilalui oleh masyarakat. Untuk diketahui bahwa banjir lahar Gunung Semeru akhir-akhir ini memang sering terjadi setiap siang hingga menjelang sore. Meskipun di lokasi saya mengabarkan saat ini cuaca cerah, namun hujan lebat juga terjadi di hulu sungai, yakni di Gunung Semeru. Untuk itu masyarakat selalu diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya. Masyarakat juga diminta memahami tanda-tanda alam jika di hulu sungai sudah mulai terjadi hujan atau gelap. Masyarakat dihimbau untuk segera meninggalkan aliran sungai, mengingat potensi ancaman banjir lahar dingin maupun lahar panas masih cukup tinggi terjadi. Begitu Reza. Jadi emang cepat kejadiannya itu kayak misalnya hujan gitu ya, misal dari bagian di hulu atau bagian ujung sungai, ujung apa ya, kepalanya. Nah kalau misalnya udah hujan itu kan airnya langsung mengalir gitu, orang nggak bisa memprediksi ini kapan datang banjirnya, kapan apa longsor dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang singkat itu orang mungkin bisa terjebak gitu. Makanya kalau udah ada awan yang gelap mendung gitu ataupun ada tanda-tanda hujan, itu hindari tempat-tempat yang rawan terjadi banjir seperti ini ya. Harus belajar gitulah tentang Oke, bagaimana baik. Terima kasih mengamati Wawan alam. Sugiarto melaporkan langsung dari Sungai Regoyo di Desa Gondoruso, Lumajang. Terima kasih, Wawan. Baik, kita lanjutkan berbincang bersama dengan Pak Armi. Pak Armi, tadi sebelum jeda kan saya tanyakan ketika memang bibit siklon ini tidak berkembang, tapi tadi ada bilang ekornya juga ternyata berbahaya. Ini resikonya Ya, berkurang karena atau ekornya udah justru kita berbahaya harus tetap sekali ya. waspada? Dan kabarnya ada juga memiliki data-data yang mau ditampilkan. Silahkan, Pak Armi. Iya, ya, saya kira begini. Jadi memang ini akan membuat siklon ini, walaupun dia menjauh ke arah barat, tetapi dia justru menarik massa udara yang bergerak dari barat ke timur, khususnya Samudra Hindia. Dan ini menurut saya dia akan berdampak cukup besar peningkatan curah hujan di daerah Lampung, kemudian sebagian besar di wilayah Jawa, termasuk Betul ya. wilayah Pulau Sulawesi Jawa Tenggara. sama Sumatera Walaupun tuh demikian, ya. ini tidak akan sebesar yang terjadi akibat adanya siklon Senyar. Ini menurut saya masih jauh lebih baik. Tetapi karena wilayah Jawa ini wilayah yang cukup padat penduduknya dan juga tata guna lahannya saya kira masih jauh lebih banyak Ya. perkotaan dibanding dengan hutan-hutan yang di Sumatera, maka kerentanannya ataupun risikonya semakin besar pada sampai setidaknya sampai dengan tahun 27. Demikian Mas Reza. Ya, tapi bagaimana juga dengan di DKI Jakarta, Mas Armi? Ya, ada langganan banjir Ya, ya. Mbak Maria, DKI Jakarta ini Jakarta. kalau menurut yang saya amati dari aplikasi yang saya miliki, tanggal 25 itu potensi hujannya cukup besar, terutama pada saat Natal Wow. dan juga nanti pada saat akhir tahun baru. Nah, ini secara Jadi umum di Indonesia puncak-puncaknya sebenarnya tuh ya. kondisi sepertinya agak mulai tenang begitu, Mbak Maria. Tetapi ini akan terjadi tenang, kemudian yang hanya terjadi di wilayah selatan Jawa dan juga wilayah selatan dari Sumatera.
Jadi saat ini seakan-akan ada perpindahan sebelumnya Sumatera, kemudian pindah ke Jawa saat ini dan beberapa hari ke depan. Nah, nanti pikiran kami pada akhir tahun ini maka akan terjadi lagi pengumpulan energi yang cukup besar yang berasal dari wilayah Oh, pada saat tenang dalam 1 minggu ini ke depan. Dan itu terjadi di wilayah Sumatera. Betul ya. Jadi ada di Sumatera lagi. pergerakannya tuh ya. Ya, jadi saya memperkirakan ini seperti dia kan begini, kondisi saat ini masa kenaikan uap air akibat adanya laut yang cukup panas ini masih terjadi sampai dengan cukup lama nih, sekitar sampai bulan Januari Februari. Dan ini menyebabkan kalau sudah lepas energinya uap air tadi karena pemanasan di permukaan laut, maka dia kemungkinan dia masih akan terjadi karena masih ada anomali yang cukup tinggi wilayah Indonesia ini, khususnya sepanjang garis khatulistiwa sampai utara dan selatan Indonesia. Jadi menurut saya, walaupun saat ini sudah mulai hilang di daerah Samudra Hindia, khususnya Aceh dan Sumatera Utara, tetapi dia masih adanya anomali saat ini. Dan ini masih akan berakhir pada sekitar bulan Februari. Jadi menurut saya dia Masih semacam ada rehat sebulan lagi sebentar. tuh ya. Kemudian Sampai dalam waktu Januari. kurang lebih sekitar 1 minggu ke depan, maka wilayah Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga akan terjadi peningkatan curah hujan. Wow. Malah akan ada Tuh, potensi adanya bibit ada baru peningkatan yang ada di ya. wilayah Aceh. Hmm. Oke, Mas Armi, dari informasi yang Anda dapatkan ini, bagaimana seharusnya pemerintah bisa mengedepankan Persiapannya bagaimana mitigasi nih? begitu agar Iya, kejadian yang betul. tidak kami inginkan kembali terjadi begitu? Ya, ini yang paling penting Mas Reza. Saya kira saat ini kerjasama antara BMKG, BPBD, pemerintah daerah cukup baik. Jadi menurut saya yang Harus pertama adalah terkoordinasi tuh ya. BMKG harus memberikan semacam update prediksi cuacanya pada wilayah tertentu setidaknya 4 kali dalam sehari. Dan pada saat kondisi 5 hari sebelum kejadian, karena kita biasa sudah tahu Mas Reza, 5 hari sebelum kejadian itu kita udah pasti Tuh ini pasti ya, akan terjadi. ada Maka sebaiknya duduk perkiraannya tuh bersama, ya. langsung duduk bersama, bisa menentukan bagaimana prediksi cuaca ekstrimnya, kemudian bagaimana kondisi dampaknya. Dampaknya artinya apa? Di mana daerah yang berpotensi akan banjir, akan longsor, itu sudah kita pastikan dalam 5 hari sebelum kejadian. Kemudian kita bersama dengan BPBD, pemerintah daerah, pemerintah kota, bisa antisipasi lebih awal. Dan kalau perlu pada saat 2 hari sebelum kejadian, itu kita sudah melakukan upaya-upaya terstruktur memberitahukan kepada masyarakat dengan komunikasi yang lebih mudah dipahami, begitu Mas Reza. Karena selama ini mungkin komunikasi kita mungkin perlu kita tingkatkan, karena masyarakat sepertinya tidak terlalu aware. Tapi kalau kita sudah duduk bersama pada saat diumumkan 2 hari sebelum kejadian, karena model prediksi Ya, cuaca itu 5 hari itu sudah pasti Mas Reza, sudah pasti akan seperti itu Mbak Maria. Hmm. Maka 2 hari harusnya sebelum bisa kejadian ya. kita sudah duduk bersama menentukan apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi karena cuaca itu bergerak dan tidak pasti ya. Jadi dalam 5 hari itu terus dipantau tuh ya. Jadi kalau udah 5 hari itu udah kelihatan wah ini bakal jadi bencana nih gitu, jadi hujan lebat nih. Nah itu dari 5 hari terus dipantau sampai mendekati hari terjadinya gitu ya. Jadi emang apa yang namanya alam ya nggak ada kepastian. Makanya dalam jangka persiapan itu adalah 5 hari. Nah dalam 5 hari ini harus ada persiapan-persiapan. Misalnya kalau jadi hujan besar, hujan lebat itu mungkin bisa dimanipulasi cuacanya supaya hujannya itu sebelum sampai ke tempat yang rawan itu sudah dihujankan gitu, dibuat hujan supaya ya airnya tidak sampai ke tempat yang rawan tadi gitu. Atau dari masyarakat yang diberitahu tadi kan 2 hari sebelum kejadian untuk kayak misalnya menyiapkan memindahkan misalnya barang-barang yang penting itu ke tempat yang lebih aman atau cepat-cepat mengungsi gitu dari tempat yang kemungkinan bakal terjadi banjir ataupun longsor gitu. Jadi itu persiapan yang bisa kita lakukan sebagai manusia gitu ya untuk menghadapi alam. Jadi nggak bisa dalam waktu seminggu ataupun lebih dari seminggu karena ya itu yang namanya alam nggak pasti kejadiannya dalam 5 hari itu persiapan kita yang bisa kita lakukan dari pemerintahnya, dari badan-badan yang terkait sama masyarakatnya juga harus tahu gitu ya kalau misalnya ada bencana itu gimana atau kapan terjadinya. Ya, Pak Armi, itu cukup penting ya tentunya menjadi perhatian tidak hanya dari BMKG tapi juga pemerintah di daerah. Karena kan kita tahu betul yang berkembang informasinya bahwa sebenarnya siklon tropis ini kan tidak pernah dilalui tidak pernah melalui wilayah
Katulistiwa. Ya, di Indonesia gitu kan. Tapi kok sekarang tuh kemudian bisa bergeser menyentuh ke wilayah Indonesia dengan dampak yang luar biasa ini. Kondisi Indonesia Sesuatu sendiri yang sebenarnya unik lah. cukup siap tidak sih untuk menghadapi siklon tropis ini? Justru itu yang tidak siap, Mbak Maria. Dari data BNPB, hanya 31 kabupaten kota yang siap menghadapi bencana dengan baik. Sisanya sedang dan masih lebih banyak lagi tidak siap, dari 500-an kabupaten kota. Dan itu pun yang kita hitung pada saat 31 kabupaten kota yang siap itu adalah pada saat kondisi cuaca ekstrem yang biasa, bukan seperti siklon ini. Nah, Ini sekarang benar kita harus merubah ekstrem ya, ini tata tahun ruang ini. kita. Kita harus merubah, mengembalikan tata ruang kita dengan lebih baik dan juga mempersiapkan hal-hal bagaimana meresiko akibat cuaca ekstrem seperti siklon ini. Jadi menurut saya kalau kita menggunakan ancamannya atau hazardnya berupa siklon ini, saya kira tidak satupun daerah yang siap dengan adanya siklon ini di Indonesia. Karena udah melebihi Karena kita ekspektasi. 31 itu hanya menghadapi cuaca ekstrem seperti biasa, bukan siklon. Oke, Mas Armi terakhir ini bagi masyarakat yang ingin berlibur begitu ya Natal dan Tahun Nah, Baru, itu ya. antisipasi apa yang harus dilakukan? Harus berhati-hati Apakah ketika gitu ya. berlibur harus tetap membawa tas siap bencana itu atau gimana? Ya, betul. Saya sudah menyampaikan berlibur sebaiknya ada opsi kedua atau plan B. Misalnya kita bisa berlibur tidak di tempat yang terbuka, bisa berliburnya di tempat yang katakanlah wisata kuliner, wisata budaya Tempat atau yang lain yang lainnya. rawan. Dan itu bisa menjadi opsi. Oleh karena itu saran saya sebelum berlibur setidaknya 5 hari sebelum kejadian silakan akses informasi milik BMKG atau dicek dulu tuh ya aplikasi cuaca tempatnya. lainnya sehingga kita bisa tahu pasti 5 hari itu seperti apa kejadiannya. Dan kalau sudah memang kita ingin tetap ke sana, maka tentunya upaya-upaya seperti kita mengamankan, jangan sampai di tempat yang terbuka, kemudian kita sebaiknya berada di dalam gedung, itu adalah upaya-upaya yang harusnya kita lakukan pada saat kita ingin tetap libur tempat yang terbuka. Seperti itu, Mas Reza. Ya, jadi dari masyarakat juga harus pintar dalam memilih tempat wisata yang ingin dikunjungi. Ya, jadi jangan hanya kalau misalnya tanda-tanda nih hujan di daerah mana yang rawan, jangan sampai dipaksakan harus berlibur ke sana dalam waktu ya 5 hari itu. Kalau misalnya 5 hari, wah ini bakal ada hujan lebat nih di tempat yang rawan longsor ataupun banjir gitu. Ya kalian harus menghindari tempat-tempat seperti itu. Ya jadi tahun ini mungkin harus kayak ngalah lah sama alam gitu ya, cari tempat yang lebih aman untuk menjamin keluarga kalian itu juga selamat akhirnya. Itu jangan sampai dipaksakan hingga pada akhirnya kalian akan menjadi korban dari bencana seperti ini. Ya jadi kita ngalah lah pokoknya sama alam untuk berlibur ke tempat yang lebih aman. Ya misalnya tadi ya dengan liburan wisata makanan, liburan yang mungkin yang tertutup lah, tempat yang kayak bangunan-bangunan itu kan sudah lebih aman dibandingkan dengan wisata alam yang nggak pasti ya tahun ini gitu ya, kayak ada banjir, longsor, hujan besar, ada angin kencang juga gitu. Jadi kita harus hati-hati dan pintar dalam memilih tempat wisata yang ingin kita kunjungi ya, yang khususnya sekarang ya yang hari Natal sama liburan menjelang tahun baru ya. Jadi jangan sampai kalian bukannya senang malah sedih ketika berkunjung ke tempat liburan kalian ya, malah tapi jadi korban bencana gitu kan. Itu yang enggak kita harapkan untuk terjadi. Oke, kita sudah Terima kasih siap. Mas Armi Susanti, pakar hidrometeorologi ITB atas waktu bersama kami. Terima kasih banyak Mas. Mungkin itu yang bisa kita pelajari lah dari berita ini tentang tadi ya, kita harus waspada dengan bencana yang terjadi di Indonesia gitu ya, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera, karena tadi ya ada bibit siklon itu yang bisa menyebabkan cuaca yang sangat ekstrim. Misalnya yang hujannya sangat lebat sekali dalam waktu yang singkat di satu tempat gitu, apalagi tempatnya yang rawan ya, bisa jadi longsor, bisa jadi banjir. Nah itu yang harus kita hindari, tempat-tempat yang rawan seperti itu. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang waspada terhadap bencana yang masih mengintai di sekitar kita. Nah kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.